Halo, perkenalkan nama saya Ines Kana. Saya dari program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari kampus Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini adalah untuk memenuhi UTS mata kuliah etnofisika. Nah, saya akan memaparkan materi tentang deskripsi budaya tenun ikat. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tenun ikat. Nah, tenun ikat adalah seni tekstil legendaris yang tersebar dari Sumatera hingga Sumbawa yang melambangkan identitas dan kebanggaan nasional. Setiap helai kain mengandung makna filosofis, nilai sejarah, dan keterampilan teknis tinggi yang tercermin pada keunikan motif serta warna tiap daerah. Berikutnya adalah signifikasi budaya dan fungsi sosial. Tenun ikat adalah mahakarya tradisional yang dibuat menggunakan alat tenun tangan dan pewarna alami. Nah, eksis sejak abad ke-3 Masehi, kain ini merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang beragam ras yang mendiami NTT. Selain sebagai busana, kain ini kini berkembang menjadi produk fashion modern dan dekorasi interior yang bernilai seni tinggi. Berikutnya adalah penggunaan modern dan nilai ekonomi. Penggunaan tenun ikat kini telah bertransformasi dari sekedar busana tradisional menjadi produk gaya hidup modern seperti aksesoris, gelang atau cincin, dan dekorasi. Karena proses produksinya yang rumit dan memakan waktu yang berbulan-bulan, kain ini memiliki nilai ekonomi tinggi dengan harga mencapai ratusan juta rupiah. Nah, harga tersebut mencerminkan kualitas premium dan kerumitan motif yang tepat dinikmati oleh pasar domestik maupun internasional. Adapun proses pembuatannya, yang pertama itu penenun harus memintal kapas yang langsung diambil dari pohon kapas. Nah, pemintalan ini menggunakan alat tradisional dan nantinya dihasilkan benang-benang yang tidak terlalu halus dan menimbulkan corak asimetris pada kain tenun ikat. Nah, hal ini menjadi salah satu keunikan kain tenun khas NTT. Nah, setelah proses pementalan, benang-benang pun dicelupkan dalam larutan warna-warni. Nah, pewarnaan tradisional ini biasanya menggunakan daun rudao atau warna nila, akar pohon kabo untuk warna merah, kunyit untuk warna kuning, dan sebagainya. Nah, proses pewarnaan secara tradisional yang dilakukan berkali-kali dan memakan waktu berminggu-minggu untuk mendapatkan warna yang bagus. Nah, seiring perkembangan zaman, beberapa pengrajin mulai menggunakan pewarna kimia yang dianggap memiliki ragam warna yang lebih variatif, lebih praktis, dan tidak mudah luntur. Nah, setelah warna meresap dan benang mengering, benang-benang tersebut lalu diikat di mesin tenun tradisional yang disebut dengan lana heru. Nah, proses pengangkatan dan pembentukan pola membutuhkan ketelitian dan kreativitas penenun. Yang membedakan proses pembuatan kain tenun NTT dengan daerah lain, yaitu benang lungsin menjadi benang yang diikat secara vertikal di mesin. Nah, sementara benang pakan akan dimasukkan secara horizontal. Hal penting yang tidak boleh terlewatkan yaitu sebelum pembuatan kain tenun ikat, pengrajin akan bertapa dan berdoa agar mendapatkan ide gambaran motif yang akan dibuat dan diberikan kelancaran dalam menenun serta dijauhkan dari bala selama proses penenunan. Berikutnya, jenis-jenis tenun ikat di Indonesia. Nah, jenis-jenis tenun ikat di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu ikat lungsi, kedua ikat pakan, ketiga ikat ganda, keempat ikat kombinasi, dan yang kelima adalah ikat figuratif. Jenis ikat yang pertama yaitu ikat lungsi. Nah, teknik ikat ini melibatkan pengikatan benang pada arah memanjang kain atau lungsi sebelum proses pewarnaan. Nah, lama pembuatannya itu rata-rata 2-4 minggu. Dan penggunaannya itu biasanya untuk kegiatan sehari-hari dan juga upacara adat sebagai sarung ataupun selendang. Jenis ikat yang kedua yaitu ikat pakan. Teknik ini melibatkan pengikatan benang pada arah melintang kain atau pakan sebelum proses pewarnaan.
Nah, lama pembuatan kain ini rata-rata 1 sampai 2 bulan. Penggunaannya itu selain digunakan sebagai pakaian tradisional, tetapi juga bisa sebagai dekorasi upacara adat. Jenis ikat yang ketiga yaitu ikat ganda. Teknik ini merupakan kombinasi dari ikat fungsi dan ikat pakan, di mana kedua jenis benang diikat dan diwarnai sebelum ditenun. Nah, lama pembuatannya itu memakan waktu 2-3 tahun. Penggunaannya yaitu kain ini dianggap bernilai sakral, jadi hanya digunakan pada upacara adat ataupun ritual khusus. Jenis ikat yang keempat yaitu ikat kombinasi. Nah, teknik tenun ikat ini menggabungkan ikat fungsi, ikat pakan, dan ikat ganda dalam satu kain. Lama pembuatannya memakan waktu lebih dari 6 bulan. Penggunaannya biasanya digunakan sebagai busana adat modern, hiasan dinding, atau sekedar menjadi koleksi eksklusif. Lalu, jenis ikat yang kelima itu adalah ikat figuratif. Tenun ikat ini menampilkan motif-motif figuratif seperti hewan, manusia, atau tumbuhan. Nah, lama pembuatannya itu bisa memakan waktu 1 hingga 3 tahun. Penggunaannya digunakan dalam upacara adat atau sebagai lambang status sosial yang tinggi di beberapa daerah seperti Sumba dan Timor. Adapun analisis konsep fisika pada proses pembuatan tenun ikat. Yang pertama itu mekanika dan tegangan tali atau tension. Nah, pada alat tenun, konsep tegangan tali adalah kunci utama. Nah, benang lungsi harus ditarik dengan gaya tertentu agar tetap lurus dan juga sejajar. Nah, dalam mekanika dan tegangan tali ini memiliki hukum Hooke dan juga keseimbangan statis. Nah, dalam hukum Hooke, benang memiliki elastisitas. Nah, jika tegangannya terlalu rendah, benang akan kendur dan polanya tidak terbentuk sempurna. Dan jika terlalu tinggi, benangnya akan melewati batas elastisnya dan juga putus. Nah, dan keseimbangan statis itu penenun menjaga keseimbangan gaya antara tarikan tangan ataupun badan pada alat tenun ikat punggung dengan struktur kayu agar benang tetap berada pada posisinya. Yang kedua, konsep kapilaritas dan difusi pada pewarnaan. Nah, proses ikat bertujuan untuk menghalangi warna masuk ke bagian tertentu. Nah, di sini terjadinya fenomena mekanika fluida. Nah, dalam kapilaritas dan difusi pada pewarnaan terdapat 3, yaitu kapilaritas, difusi, dan rentangan mekanis. Yang pertama itu kapilaritas. Nah, saat benang dicelupkan, pewarna merambat naik melalui celah mikro antar serat benang. Lalu yang kedua, difusi. Nah, partikel zat pewarna bergerak dari konsentrasi tinggi atau larutan ke konsentrasi yang rendah atau serat benang. Yang ketiga itu rentangan mekanis. Nah, pengangkatan benang menggunakan tali plastik atau serat daun koli menciptakan tekanan tinggi yang menutupi pori-pori benang, sehingga mencegah kapilaritas terjadi di area tersebut dan warna asli benang tetap terjaga. Konsep fisika yang ketiga yaitu optik dan teori warna. Nah, estetika tenun ikat sangat dipengaruhi oleh bagaimana cahaya berinteraksi dengan permukaan kain. Nah, di sini terdapat refleksi cahaya dan juga subtraktif color mixing. Nah, dalam refleksi cahaya, permukaan benang yang ditenun secara rapat menciptakan tekstur yang mempengaruhi sudut pantau cahaya. Nah, hal ini memberikan efek berkilau atau matte tergantung jenis seratnya. Dan di antara itu subtraktif color mixing. Nah, saat dua benang dengan warna berbeda ditenun bersilangan secara rapat, mata manusia seringkali melakukan pencampuran warna secara optik. Misalnya, benang merah dan biru yang sangat halus akan tampak ungu dari kejauhan. Analisis konsep yang keempat yaitu termodinamika dalam proses fikasi. Nah, warna pada tenun ikat tradisional seringkali membutuhkan proses perebusan ataupun penjemuran di bawah sinar matahari. Nah, terdapat energi panas atau kalor dan juga laju penguapan. Nah, dalam energi panas digunakan untuk membuka pori-pori serat selulosa agar molekul zat warna dapat masuk
dan terikat secara kimiawi atau ikatan kovalen atau hidrogen. Lalu laju penguapannya itu pengaringan kain melibatkan perpindahan panas dari lingkungan ke kain untuk mengubah fase air menjadi uap dan meninggalkan partikel warna yang sudah terikat pada serat. Terakhir, konsep fisikanya itu gesekan atau friction dan kekuatan struktur. Nah, integritas sebuah kain sangat bergantung pada gaya gesek antar benang. Adapun gesekan dan kekuatan struktur yang pertama itu gaya gesek statis. Nah, benang pakan atau wove dan lungsi saling mengunci karena adanya gaya gesek. Tanpa gesekan yang cukup, kain akan terurai atau dada. Lalu distribusi bebannya itu struktur anyamannya mendistribusikan beban tarikan ke seluruh permukaan kain, menjadikan jauh lebih kuat daripada kumpulan benang yang tidak ditenun. Sebagai kesimpulan dari materi saya, tenun ikat merupakan warisan budaya Nusantara khususnya di daerah Nusa Tenggara Timur yang memiliki nilai sejarah tinggi dan mencerminkan jati diri bangsa. Secara teknis, pembuatannya melibatkan proses pengikatan benang untuk merintangi warna dan tenun menggunakan alat bukan mesin. Nah, di mana proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tergantung pada kerumitan motifnya. Nah, selain aspek seni, praktik lokal ini kaya akan konsep fisika, seperti penerapan hukum Hooke dan tegangan tali pada benang lungsi agar polanya terbentuk sempurna. Nah, fenomena mekanika fluida seperti kapilaritas dan difusi juga terjadi saat pewarnaan. Nah, sementara kekuatan struktur kain itu sendiri sangat bergantung pada gaya gesek statis antar benang yang saling mengunci. Dengan demikian, tenun ikat Nusa Tenggara Timur merupakan perpaduan antara kearifan lokal dan sakral dengan prinsip-prinsip sains yang nyata. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai deskripsi budaya tenun ikat. Semoga video ini bermanfaat. Love beads, love pieces.